yaitu dari Yesaya 55. Kita akan baca dari ayat 8, 9. Tapi nggak apa-apa ya pengurus, boleh dong aku minta tolong dari ayat 8 kita baca ya. Sorry, dari ayat 6. Boleh ya? 6, 7, 8, 9. Yuk kita baca. Berjamaah lah kita membacanya. Allah holanopa ayat durangi. Oke, yuk. 2, 3 ya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancangan. Ibu-ibu pernah dulu punya anak kecil? Halo? Hato apa tong alusiham molohusukun? Pernah ya? Oke. Aku mau tanya sama kalian dulu. Pernah nggak anak kita menangis? Ya, waktu kecil dia nangis meminta sesuatu, nggak kita beri. Sampai nangis, senang, marah betul. Tapi tidak boleh. Betul? Kenapa tidak dikasih? Kenapa tidak diberi apa yang dia minta? Tidak sesuai. Maksudnya bilang-bilang nado na tidak sesuai, nado na tidak sesuai. Berbahaya. Oh iya. Artinya apa yang dimintanya itu menurut kita itu belum pantas untuk diberikan kepada dia. Bisa membahayakan, ya, bisa juga merugikan dan lain sebagainya. Jemur dalam tangis di mana? Tetap bilang apa? Tidak. Lam tangis kita apain? Tinggalkan kan? Ya udah, nangis sampai capek ya anaknya. Kalau kami biasanya ya, nangis emang ya biar nanti bagus suaramu, biar jadi penyanyi. Tapi memang ketiga-tiganya agak jarang yang begitu. Ya, puji Tuhan yang gitu. Oke. Kita tinggalkan cerita itu. Nanti kita kembali ke situ. Kita lanjut dulu. Apa tema kita? Tema kita adalah ketika hidup. Sebentar Bapak Ibu ya, saya catat dulu jamnya. Dia pulpeki. Mago. Makasih Kakak. Kita mulai 10.45 ya. Oke, baik. Enggak pilos Kak, tenang. Ya. Mari ketika hidup tidak sesuai dengan harapan. Kalau menurut kalian ibu-ibu, acemlah yang dipikirkan itu yang di baru hombing ini. Kenapa dia sampai duduk dan duduknya itu dang dingganate perhudulnai? Betul ya? Berarti ada apa? Ada sesuatu yang dia pikirkan. Tentang apa? Tentang jalan hidup. Ibereng mana dalam itu julu. Ada sesuatu. Mungkin seperti tema kita ini. Dia sudah capek berjalan, ya. Mungkin dia bilang upasani halak Batak. Ibu-ibu, opung, ini, wah itu benar. Itu titik simpulnya. Sebelum ke titik simpul itu, pung, niripu parhunihan HP pargadongan. Seniripu parsaulian HP hamaguan. Hudul memana? Mangarim rimangi ngelun. Baru hobi ngok. Ya. Saya mau tanya, siapa punya pengalaman?
Dengar, jangan pura-pura enggak dengar kalau kutanya. Siapa yang punya pengalaman? Tahe. Ya, kenapa? Oke, sudah. Kita tinggalkan berhombing, lanjut kita. Next. Kak. Nah, harapan itu memiliki pengertian sesuatu yang terjadi atau sesuatu yang kita rindukan terjadi, ya, seperti yang kita inginkan. Betul? Kan itu harapan kan? Kita menginginkan apa yang kita rindukan itu benar persis terjadi. Nah, sekarang saya mau tanya. Aimolo memang betul seperti apa yang kita harapkan semua dalam hidup ini terjadi seperti itu. Kira-kira apa yang terjadi dengan hidup kita? Halo? Wah, Tuhan, eta eda mereminggu dan sang eda sibuk eda. Lo tuh kebar wa meda merua, ai meda memereng kubun, ya kan? Macem lah itu. Jadi rupanya baik juga rupanya harapan kita itu enggak harus terjadi seperti yang, amin. Otik nama ngelusi, saulak naik. Berarti baik juga rupanya harapan itu memang baik untuk tidak selalu terjadi seperti yang kita harapkan. Amin. Nggak bingung selesai bubur sejam itu. Dan itu udah selesai kan? Lalu apa? Yang kedua di sini, kalau namanya kita berharap, tuh diri kita sendiri, doi. Kalau kita berharap, enggak kan? Berarti kita kalau namanya berharap sama tulang, berharap sama tulang, berharap sama opung, sama itu semua. Berarti kalau berharap itu, kalau kata berharap itu berarti menaruh sesuatu harapan kepada siapa? Kepada seseorang atau kepada oknum tertentu. Dalam hal ini berarti kita menyadari bahwa keputusan bukan pada kita. Dalam harapan itu. Pada siapa? Pada Tuhan. Karena kita berharap pada siapa? Pada Tuhan. Amin. Jadi kalau Tuhan putuskan tidak seperti yang kita inginkan, jangan ngerep seharusnya. Jangan baper, apalagi sampai koper. Nah sahak teh Tuhan muna baritai koperon dang dope amang teh. Makanya begaul. Dong wani hamu tong songsok kami onakan apa oso. ABG. Koper itu korban perasaan. Awalnya baper. Dari baper naik. Ya, naik level kemana? Ke koper. Metong nolo sip kan? Kenapa dak? Apa-apa dak? Dah, ayolah dak. Kita Ibu Maria. Ayolah dak. Udah ya aja dulu ya. Kenapa nggak ada apa-apa? Dan memang begitu kalau koper ini, kalau ditanya apa-apa dibilang nggak ada apa-apa. Padahal ada apa-apa. Kayak gitu. Ayo cepat, nanti jangan sempat kena SP lagi. Oke, jelas. Nah, kita masuk ke ayat 89 tadi. Dikatakan begini. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya apa? Rancanganku dari rancanganmu. Coba kita perhatikan, lupa pula bawa poin tadi gara-gara buru-buru. Coba kita perhatikan. Seperti apa perbandingan rancangan kita dengan rancangan Tuhan? Seperti tingginya langit dari bumi. Sekarang saya tanya. Tabai majo perbandingan, ukur majo. Kira-kira seberapalah ukuran yang bisa kita ukurkan perbandingan antara
langit dengan bumi. Bisakah kita ukur? Itu makanya kita bernyanyi tak terselam. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Baru masuk bait kedua. Tak terselami pikiran. Amin. Waktu NASA merilis ketika teleskop mereka itu semakin jauh menerawang angkasa luar, apa yang mereka dapatkan? Mereka semakin banyak bingungnya. Karena semakin banyak yang menjadi question, tanda tanya. Kenapa? Karena memang Allah itu tak terselami. Bagaimana kita memahami, mengerti pikiran Allah yang maha itu, sementara kita adalah ciptaan. Malaikat tong duta jugulok kan? Senaingnan pikiran kita, keinginan kita. Tuhan, tolong Tuhan. Gugu tong mertala gugu idoko pedita, gugu mertanya. Pikir tong gugu maksudna suara. Tolong Tuhan. Adung dope pakai pakai tengking kan? Aduh karena tengking. Apa? Bukan tengking. Kelim. Mengkelim. Padahal pendeta udah bilang, kalau kita orang tua, terus anak tadi, kira-kira apa yang dipikirkan anak, mana lebih banyak, lebih tinggi, lebih luas, lebih jauh daripada apa yang dipikirkan orang tua? Anak kita belum lahir, kita sudah pikirkan apanya dulu? Popoknya, semua segala macam. Apakah anak itu ngomong? Ma. Bahkan orang atau keluarga-keluarga yang memang betul elit, kalau tadi kami apa? Ekonomi sulit. Kalau yang elit sudah apa? Daftarkan apa? Asuransi semua segala macam. Sudah langsung pikirkan semua itu. Adakah anak itu minta itu? Enggak. Makanya kita nyanyi, apa yang tak pernah. Amin. Amin. Ahli tong do tajugulo kan? Senengaha. Guru dok. Rancanganku bukanlah rancanganmu, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya rancanganku dari rancanganmu. Saya mau memberikan pemahaman kepada kita bahwa tidak akan pernah bisa kita mengerti rancangan Tuhan. Kalau mengerti itu berarti kita bisa mengerti, itu bicara tentang dua hal. Logika, ya, pemahaman. Kalau rancangan itu sudah terjadi belum? Bagaimana kita bisa memahami itu? Nggak bisa. Maka yang Tuhan suruh apa? Dia meminta kita ngapain? Mengimani, percaya, melangkah saja. Karena memang tak terselami, tak termengerti. Yang Tuhan minta kita percaya. Ingat Abraham ya. Ketika dia dipanggil dari Ur Kasdim, suruh. Tapi saya penasaran juga. Apakah Alkitab tidak mencatat atau memang sebenarnya Abraham waktu itu ngomong juga, berdebat, maksudnya bersoal jawab dengan siapa? Dengan Tuhan. Di mana Tuhan? Kayak mana nanti? Begini semua segala macam Musa kan? Sampai Tuhan marah. Ngabe. Kalau pamangami mamusahu pijamda. Abraham nggak tanya mau kemana, bagaimana, seperti apa, nggak tanya. Dia nggak belajar untuk memahami, mengerti rancangan Tuhan, tapi dia melangkah dengan apa? Dengan iman. Karena kalau kita belajar terus mau memahami, itu telepon pengurus.
Ya nang, iya. Inilah nang, kayak mana ini ya? Nggak ngerti aku nang. Cemananya ini? Nggak puas dengan pengurus yang satu. Belen nggak tunggu saya ada borong. Telepon lagi yang satu. Kau yang tanggung. Ya nang, kenapa nang? Udah ngantuk, udah pada tidur kan? Inilah, nggak ngerti aku. Ikut pengurus stres. Ya memang nggak akan bisa mengerti. Tapi kan kita sudah tahu, mari kita buka dulu. Bapak Ibu. Yesaya 49 ayat 15. Ayo cepat-cepat Bapak Ibu. Yesaya 49 ayat 15. Apa dikatakan Yesaya kepada bangsa Israel pada waktu itu? Coba Kak bacakan dulu apa katanya. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Yesaya, Tuhan memberikan firman yang kepada Yesaya, membuat perbandingan siapa? Seorang ibu. Adakah ibu yang kalau anaknya nangis, kalau datang suci balur semua. Kita bicara yang normal Bu Ibu. Jangan, susah kita nanti kalau bicara yang abnormal kan. Baru kemudian dikatakan. Tapi dengar Israel. Kalau sekalipun ada oma-oma yang abnormal, ya kan, yang mengabalhon anaknya, oh aku tidak. Kata siapa? Kata Tuhan. Tuhan memberikan perbandingan itu kepada bangsa Israel supaya mereka mengerti bahwa aku, kata Tuhan, mengasihi kalian. Sekalipun kalian pada waktu itu, masuk ke latar belakang sedikit, ibu-ibu, pada waktu itu bangsa Israel, mereka menghujat Tuhan, menyembah dewa-dewa yang lain pada waktu itu. Dan kemudian mereka mau bersekutu. Mereka namar hamarangi kerajaan Israel utara dan selatan perang. Saling minta bantuan kepada bangsa asing. Kan itu kemarahan Tuhan. Kenapa Tuhan kasih firman ini? Mereka tidak bergantung hidup kepada Tuhan. Lalu mereka akhirnya apa? Mereka mengalami pergumulan, penyiksaan yang berat. Yesaya ini menuliskan kitab ini. Maka kalau kita belajar kitab Yesaya nanti ada yang proto, ya, deutro, sama trito. Maksudnya apa? Yang pertama nanti Yesaya pasal 1 sampai pasal 39 itu cerita tentang apa? Mengingatkan Israel jangan tinggalkan Tuhan. Yang kedua dari Yesaya, ya, pasal 40 sampai ayat yang ke-55 ini, ya, Tuhan mengingatkan sekalipun kalian nanti sudah dibuang, udah terjadi belum? Tapi Yesaya sudah mengingatkan. Nanti kalau kalian tetap enggak taat, kalian akan dibuang. Tapi dalam pembuangan pun Tuhan memelihara kalian. Baru nanti Yesaya 56 sampai 66 itu bicara tentang bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya. Bahwa Tuhan akan menggenapi membawa mereka kembali dari mana? Dari Babel, dari Asyur kepada Israel kembali. Sudah lengkap diingatkan. Tapi mereka tidak mau dengar. Bahkan nanti di kitab Yeremia lebih ngeri lagi. Di kitab Yeremia, keadaan bangsa, kalau kitab Yesaya, dalam masa Yesaya, mereka masih sedikit sombong. Maka akhirnya mereka tangkap Yesaya, dimasukkan kepada kayu yang berlubang, baru digergaji Yesaya. Sipok. Karena Yesaya terus mengingatkan, diam kau, gak usah kau ngomong apa-apa. Ditangkap, masukkan ke kayu yang berlubang, digergaji dia. Di situ bangsa Israel belum mengalami
kehancuran, maksudnya penderitaan yang sangat berat. Tapi masuk nanti ke kitab Yeremia. Disitulah masa Manasohea, masa mereka sangkin setianya kepada dewa, mereka ambil anak-anak mereka, mereka bakar ya, menjadi persembahan bagi dewa Molok. Baru ingat Bapak Ibu ya, sebenarnya Tuhan kasih waktu berapa periode penggusuran bangsa Israel atau pembuangan bangsa Israel ada 3 kali. Pertama Daniel masuk, kedua, ketiga. Penderitaan yang lebih mengerikan nanti adalah ketika mereka karena kelaparan yang cukup berat, mereka saling memakan anak mereka. Daripada mati kita kita potonglah anak kita satu-satu ya, Dek ya. Hari ini anakku lah kita potong ya, Dek ya. Nanti kok udah habis anakku, Dak, daging anakku yang satu ini kita makan, anak Eda lah ya, Dak ya. Bayangkan penderitanya sampai seperti itu, mengerikan. Tapi saya mau tanya, apakah mereka berbalik kepada Tuhan? Mengerikan. Dan ingat, Dia mengasihimu seperti apa tadi? Seperti seorang ibu. Ayah jamu teh enak ngirim yai. Nayalang anak nai banget. Udah, sudah. Kita lanjut. Seperti seorang apa? Ingatlah bahwa Dia mengasihimu seperti apa? Seperti seorang ibu. Dan kalau ada pun tadi ibu yang abnormal, Tuhan bilang apa? Sekali-kali aku tidak songon ina negile. Apa yang Tuhan katakan dalam Yeremia 29:11? Kita baca sama-sama. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan, ada lagi sambungannya ya. Yaitu rancangan damai sejahtera. Aneh ya, kok dibilang rancangan damai sejahtera, enggak dibilang kayak rancangan nanti kau akan kaya, kau akan sukses, kau akan jadi orang hebat. Kenapa ukuran Tuhan damai sejahtera? Halo? Adakah suara? Kenapa Tuhan tidak katakan, aku punya rancangan atas kamu? Anak menon marboru 10 pit marboru. Marana 10 pitu marboru. Ido marmanang marboru marana 10 marboru 10 pitu. Ini dino topung. Udahlah itu ya, enggak raja adat kita. Nah, kenapa Tuhan enggak katakan seperti itu? Dapok mumatoluha. Muraun hagam. Kenapa Tuhan enggak bilang itu? Kenapa Tuhan damai sejahtera? Kenapa standar Tuhan damai sejahtera? Rupanya Bapak Ibu, ya, mau harta kek, tahta kek, istri kek, suami kek, anak kek, jabatan kek, tidak bisa menjamin apa? Damai sejahtera. Maka saya membuat statement seperti ini. Orang kaya akan disusahkan oleh kekayaannya. Orang miskin akan disusahkan oleh kemiskinannya. Orang kaya akan disibukkan oleh kekayaannya. Orang miskin akan disibukkan oleh tidak marminggu ida. Toy mada, malau tu gereja. Ala tabodo da budabu meda. Ida selama marminggu. Peda mulu songko ida pitu hali ala orang tu gereja. Ya kan? Orang kan gitu kan? Karena enaknya hidupmu. Istilah kau ke gereja.
pakai songket, ya kan? Mulai dari songket Aceh sampai Papua, merga 3 tiap minggu. Tapi ingat juga, orang kaya akan disesatkan oleh kekayaan. Orang miskin juga akan disesatkan oleh kemiskinan. Maka ukuran Tuhan katakan, aku memiliki rancangan. Rancangan apa? Damai sejahtera. Karena damai sejahtera ini gak bisa dibeli dengan uang, gak bisa kita cari dengan nilai uang ataupun jabatan atau apa. Damai sejahtera itu kita miliki ketika kita sungguh-sungguh ada di dalam Kristus dan menikmati hidup di dalam Kristus. Oleh karena itu, banyak orang stres nengok orang-orang yang setia kepada Tuhan. Mau dia miskin kek, mau dia kaya kek, mau apa lagi? Kenapa orang banyak stres? Dah katanya, kenapa ini berhombing ini sama semua orang? Kenapa? Aku bingung nengok keluarga si hombing itu. Yang mana itu? Yang di jalan saudara itu. Kenapa? Iya, gak ada kerjanya kan, dak? Iya, tapi senyum-senyum aja ya, dak ya. Kita tengok senyum-senyum aja orang itu. Padahal gak ada kerjanya, dak. Anaknya kuliah 2, satu lagi ini udah mau kuliah. Bisa ya, dari mana ya? Itulah aku gak terpikir, bingung aku udah mikirkan. Siapa yang bingung? Waktu mamaku mati, terima kasih ya untuk semuanya. Waktu mamaku meninggal, thank you banget untuk semuanya, pertolongan kalian. Martelepon mau tuh hutang. Tertangis maktung dengi, adong abang angkat. Kemana? Kenapa nggak dibuat si ataranggi? Ayah buah adong nasodong do hepengmu. Saya bilang gini, abang, aku nggak pernah takut dalam hidup ini. Kalau soal uang, abang nggak usah takut. Bukan karena nggak ada uang, kami tidak bawa mama ke Siantar, karena bapak di Siantar. Ya, saya bilang, saya masih butuh mamaku ini. Walaupun sudah mati, nengok kuburannya pun, aku sudah. Kenapa? Karena ada kan istri bapak 2, satu baru Silitonga yang pertama, baru meninggal. Abangku ini umur 6 bulan, menikahlah bapak sama mama, baru tumuran. Sudah. Kakakku ini, ya sudah meninggal juga abangku ini. Dia bilang gini, jangan sampai dibawa kemari itu. Akan kami kasih di sini itu. Oke, jadi saya daripada ribut, sudahlah. Nah, datanglah dia. Saya bilang intinya ini sebenarnya, abang nggak usah takut. Abang kalau mau datang, puji Tuhan. Kalau nggak datang pun, ini anak angkat mamaku yang Pangulihun. Kurangi hike-nya deh. Sudah. Nah, singkat cerita, saya bilang ya, abang kalau mau datang saja. Dan gak usah pikir itu Pak mau bang. Kalau ada ongkosmu datang. Kalau enggak apa-apa. Ya bang ya, kita lihat nanti. Dan akhirnya puji Tuhan, setelah selesai pemakaman itu hari Jumat, malamnya berhitunglah. Habis 49 juta. Kupikir kemana aja 49? Datang kakak, Kak Pinong. Kalian kenal enggak Kak Pinong? Enggak ya? Ya, ada Kak Pinong namanya. Suaminya Margana Hampun. Nah, sudah? Ini dihitunglah semua. Tahu Bapak Ibu? Yang datang itu waktu itu 59. Jadi yang Tuhan tanggung bukan hanya bayar, bukan hanya adat, tapi uang rumah sakitnya juga. Waktu itu ada utang, itu pun Tuhan selesaikan. Waktu sampai kabar itu ke kampung, mereka pada telepon, ate natohodo songonon. Saya hanya bilang sama abang, bilang,
Jadi bukan gara-gara uang. Itulah kalau kita belajar setia kepada Tuhan. Walaupun ada sesuatu yang aneh dalam kejadian itu. Saya katakan itu ya, begini. Ada waktu itu aku berantem pas rapat huria masalah sekolah minggu, dana sekolah minggu. Jadi waktu itu memang saya lepas kendali. Jadi saya banting itu meja waktu meja rapat huria itu saya banting, lalu dia berdiri karena saya bersoal jawab dengan dia. Ya apa? Ya rupanya masih ada tinggal, ibu-ibu, ikan asinku masih ada tinggal. Tahu ikan asin? Ikatan anak siantar. Kan saya anak siantar. Ya. Muncul juga. Dia berdiri, saya pun berdiri. Ya, jadi kenapa rupanya? Udah mau main ini gitu ya. Dia datang, ada kakakku. Kakakku langsung tarik. Udah duduk. Memang mulai dari dulu kakakku ini kalau waktu mahasiswa pun saya jadi koordinator, kalau udah mulai marah, selalu kakakku ini di sampingku. Dia langsung cubit. Turunlah tensi kan. Ya, udah. Selama itu kami sudah SKT-an lah gitu. Diam. Tapi waktu itu dia datang. Dia terakhir datang nyalam. Salam. Ini ya, pergunakan kalian lah. Saya sebenarnya bukan soal nilainya, tapi dia datang dan kemudian juga kasih nilai yang lumayan. Saya kasih lah, ini yang kami bisa kasih. Cuman saya bingung, dan mungkin teh emang alay saya yang ibayan harga 2.000, asa songon nah hafal. Alah hafal tuh kan, ngasa piniku teh maniu. Sudah. Malamnya kami buka. Rupanya dikasihnya 10 juta. Padahal siapa? Jadi saya teringat Mazmur 23. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan. Kita next. Jadi sekali lagi, Allah betul, sebentar. Ya. Damai sejahtera. Ukuran hidup kita adalah apa? Damai sejahtera, sukacita. Jadi jangan sampai, kalau orang percaya itu enggak bisa membuat dokter stres. Dia datang, sakit aku dokter. Di mana sakit? Di sini di semua sakit. Diperiksa enggak ada sakitmu inang. Sakit aku dokter. Akhirnya apa? Dokternya yang sakit jadinya kan. Nanti kita lanjut. Oleh karena itu, apa dikatakan? Tinggalkan rancangan. Mari kita baca ayat 6-7 tadi yang kita baca. Ayo cepat ibu-ibu. Yesaya 55. Yesaya 55 tadi ayat 6 sampai 7. Ayo. 2, 3 ya. Tinggalkanlah rancanganmu. Tadi kan kita sudah mengatakan amin. Tuhan Maha tahu. Rancangan Tuhan yang terbaik pasti. Sebanyak yang diam. Husukum majwa. Siapa yang Maha tahu? Kita atau Tuhan? Yakin nggak kita bahwa rancangannya yang terbaik? Tahu. Sekalipun kita berpikir apa yang kita pikirkan, apa yang kita rancangan itu baik. Abraham ketika itu Romainatai kan, udahlah pi. Mulai tuh makin ragu kan? Udahlah pi. Aku udah melos pi. Kan udah rumput melos. Ama tua tuh. Ama tua kan, 75 tahun. Udahlah pi, nah, udahlah aku kasih, udahlah pi, biar ada anak kita pi, kan tujuannya baik enggak? Baik. Tapi benar enggak? Enggak.
Lalu kita berdoa, Tuhan, kita bilang, kan yang kupikirkan ini Tuhan, rencanaku ini baik Tuhan. Sama seperti saya dulu. Kenapa saya mau jadi pengusaha Bapak Ibu? Saya dulu banyak sakit hati waktu mahasiswa. Kalau udah cari dana, menjual kue mahamiduba, menjual karipik, kalau nasa dong uang sekretariat, adong alumni mulai sharing, iya berdoalah klien dek, bergumullah. Kami pun dulu jalani kayak gitunya. Oh, maksudku baik. Untuk apa? Saya bilang abang kelompokku waktu itu setelah Mas Basuki ada namanya Dr. Benyamin Siombing. Sudah Mas Basuki, sudah Mas Bayu, baru Dr. Benyamin itu. Kau nanti mau apa? Waktu itu saya sudah mulai membuat kebun, membangun kebun di Pekanbaru, kebun sawit. Kami tanam dulu semua baru kami menikah. Sudah. Nah, saya bilang aku mau buka rumah sakit, Bang. Oh ya. Oh, mantap, hebat. Kita doakan. Maksud baik. Waktu itu saya pengusaha, kami menyekolahkan anak adik-adik dari tebing, ada siswa, Kak Noren pasti kenal, siapa sini ada lagi? Enggak ada ya. Sudah kami sekolahkan. Rupanya merlanggar motor nami. Mate mau patalak, pitu halak, ada yang patah kakinya, ada yang patah. Yang 4 orang yang meninggal itu habis semua kepalanya ke belakang. Karena truk kami tabrakan, kena bak sampingnya itu truk KL 300 dari supir. Jadi kalau supir itu habis, kepalanya habis semua. Jadi yang ke belakang mati yang 4 orang, kepalanya habis semua. Tahu ibu-ibu, waktu itu kami harus berutang untuk menyekolahkan yang sekolah teologi itu, adik siswa yang dari tebing. Baik enggak? Halo, baik enggak? Baik. Tapi Tuhan bilang enggak begitu. Itu pikiranmu, itu rancanganmu, rancanganku untukmu enggak begitu. Sekalipun itu baik. Jadi jangan selalu berpikir kalau itu menurut orang, semua orang markur mendokon good, baik. Jangan pikir itu benar seperti itu yang Tuhan mau. Akhirnya sampai habis semua. Nah, carilah Tuhan dan katakan apa? Jadilah kehendak. Tapi ketika kita berkata jadilah kehendakmu, itu bukan karena sudah hopeless, bukan karena jangan bahasa jadilah kehendakmu karena keputus. Bukan. Tapi jadilah kehendakmu itu harus bahasa apa? Iman. Karena kita percaya tadi seperti emak tadi. Kepada siapa? Kepada anaknya. Sekalipun anak itu nangis, anak kita nangis, kita kasih? Enggak. Kenapa? Karena kita tahu itu tidak baik. Lam tangis di mana, lam kita biar. Amin. Rancanganmu sejauh apa? Jadi kalau rancanganmu itu tidak terjadi, katakan apa? Amin. Nangpe mercucuran air mata. Karena mungkin sudah banyak berkorban uang dan semua segala macam. Sejagat raya pun sudah tahu. Katakan, jadilah kehendak, kalaupun harus mencucurkan air mata. Dan bukan karena apa tadi? Kehilangan harapan, tapi karena iman. Amin. Amin. Next. Kan 2 di situ, ayat 89. Satu rancangan, satu lagi apa? Jalan. Sama-sama apa dikatakan? Rancanganmu setinggi langit dan bumi. Baru yang kedua apa? Jalanmu setinggi langit dan bumi. Kan itu kan? Oke. Nah, oleh karena itu
Karena jalanmu bukanlah jalanku, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku dari jalanmu. Oleh karena itu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Belok boleh? Boleh belok. Menyimpang nggak boleh. Semana ya Bang Pardi ini? Acem maksudnya. Belok boleh, menyimpang? Oke, kita dari Semencirim masuk Padang Bulan Simpang Kampus, kita mau ke Brastagi. Sudah? Sampai di Brastagi, sampai di Simpang Kampus. Kita jalan terus. Berbelok-belok nggak jalannya? Sampai ke Brastagi ada nggak belok-belok? Bukan hanya belok-belok, sampai hosa-hosa. Tapi jangan menyimpang, berarti tidak lagi pada jalur yang molonaeng tu Brastagi. Orang sahak di simpang pos, kita nggak lurus, tapi kita menyimpang ke kanan. Sahak tu Brastagi. Yang pasti kita sampai ke kemana? Pamela. Iya, yang nggak pernah diam aja. Ya maklumlah ya. Nggak pernah ke pajak melati ya. Maka semakin terus berjalan ketika sudah menyimpang, ketika terus berjalan dan bilang, istrinya bilang, "Pi, udah salah. Si mau dan butuh odok." Kan gitu biasa ya suami-suami. Bodul mai si. Jalan terus juga. Pi, udah salah ini, Pi, udah salah jalan kita ini, Pi. Enggak ini jalan. Bah, ngaudokon. Lemdo. Kira-kira kalau kita semakin jauh menyimpang dari jalan yang sebenarnya, kalau mau balik capek enggak? Capek deh. Tambah nggak biaya. Seholani na paling ngiri merbedai maise. Apa yang honeymoon do liburan? Neng mangidak do tu Brastagi honeymoon ulang tahun Perak 25 tahun. Jeneng mengulang bulan madu mereka berdua. Besursar madah kan? Udah aku bilang. Apa yang habis? Waktu habis, materi habis, damai sejahtera habis. Makanya jangan belok, karena memang jalan ke Brastagi tidak mungkin opung dok pahopung donpung daun dokojo unang menyimpang pahopudang berhombing. Iya, berhombing. Opung berhombing. Bah. Dang pola bahaya tepung dah berhombing. On berhombing na burju dah langsung na udah konaking. Habis waktu. Melelahkan. Lihatlah bangsa Israel ketika menyimpang begitu jauh, habis hancur anak mereka, masa depan mereka, hidup mereka hancur lebur. Gak beda udak. Bu, mari kita renungkan. Memang mungkin tidak bisa tidak menyimpang, tapi maksudku unang polo pada usia sipangi jangan terlalu jauh, langsung sadar. Itu makanya ada persekutuan Ibu Maria. Supaya apa? Supaya ada saling mengingatkan. Moloro telepon, katanya kan, datanglah Ibu Maria. Kenapa? Ada masalah. Terbuka langsung. Jangan pura-pura tidak ada apa-apa. Padahal sudah apa-apa. Jangan
sudah habis, ya kan, banyak hal. Oke, nah kalau sudah menyimpang tinggalkan jalan itu. Nah, itu. Maka Amsal 3 ayat 5 sampai 6 sebelum kita tinggalkan ayat ini, poin ini. Percayalah kepada Tuhan dengan ayat 5 segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Masuk ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu. Tahu do teng komandok kono. Tahu. Maka ia akan apa? Meluruskan jalanmu, meluruskan jalan dan songono maksudna jalan. Tetapi dia tetap pada apa? Jalan yang benar. Molo halak mamerengon ini marhua mah ngirine enak dua nanti. Ya ngapain lah dia di situ? Kasihan kali. Padahal orang nggak tahu. Ini kebun bapaknya kiri kanan. Ini dari tempat mereka main-main biasa. Kan sering orang seperti itu. Ngeri. Dia nggak tahu. Orang menikmati kengerian. Ya kan? Nah, next, yang terakhir. Sampai di sini teman-teman. Kita baca judulnya. 2, 3, ya. Ipasob buha mudo, anakmu nana tangis-tangis naking. Maksudnya kalian biarkan mau nangis, mampus kau situ, mampus pergi mamanya entah kemana, dibiarin. Lalu diapain? Molo hamihian, molo songoni, tengok dulu. Diam. Kami punya pengalaman, anak yang paling besar, nomor 1, nomor 2, Geri dan Tito. Mereka itu kalau sudah mendung dan geluduk-geluduk, itu bagi mereka satu sukacita besar ketika umur 5-6 tahun. Karena akan mandi hujan. Saya tidak selalu ikut. Mereka mandi, begitu, udah pak, buka semua kan. Belum lagi deras, tunggu deras dulu, sabar. Udah bisa ini, udah bisa, tunggu deras. Begitu hujan deras, ambil bola, mereka mandi, main bola, dungdang. Tapi sekalipun saya tidak ikut, saya buka orden. Saya izinkan mereka main bola, main hujan, yes. Tapi saya biarkan. Kalau Tuhan izinkan, bangsa Israel dibuang 70 tahun, Tuhan biarkan dalam kendali Tuhan. Kalaupun Ayub menderita penderitaan, Tuhan izinkan, tapi Tuhan biarkan? Tidak, tetap dalam kendali Tuhan. Anak-anak ketika mandi, bang, udah bilang gitu, oh berarti ada sesuatu. Jangan kayak gitulah bang, pelan-pelan ya pak bolanya, diapain? Kita ingatkan. Bangsa saya sudah diingatkan, tapi mereka tidak peduli. Kalau kita diingatkan, mungkin pakai teman, pakai pengurus, pakai siapa, mari kita dengar-dengaran. Amin. Dan sekali lagi, mari kita lihat bagian ini, Bapak Ibu. Ada iman di atas puncak? Yes. Kenapa dia segitiganya ke atas makin kecil, di bawah besar? Halo? Terus di bawah, di kiri kanan ada apa? Suka, duka. Terus kemudian mengerucut kepada iman. Apa maksudnya? Suka duka inilah yang memproses kita untuk semakin apa? Beriman. Maka Roma 28 ayat 28 apa dikatakan? Kita tahu sekarang. Segala sesuatu mendatangkan apa? Kebaikan. Memang dalam proses itu kita rasanya, aduh mau mati, mau mampus, seperti siapa? Ayub. Tetapi saya sekali lagi dengar baik-baik.
proses itu tidak terlalu penting bagi Tuhan. Kalau itu pun menyakitkanmu, bagi Tuhan yang terpenting adalah imanmu. Sekalipun itu menyakitkan bagi kita, yes, walaupun itu menyakitkan karena kita tadi mengikuti apa? Keinginan, rancangan kita. Tetapi sekalipun saya katakan ketika Tuhan ajar, ingatlah tujuan utama Allah adalah apa? Iman. Masih ingat 1 Yohanes 1 ayat 2? 1 Yohanes 2 ayat 6? Halo? Sifat. Ketika kita belajar sifat itu akan tergambar dalam sikap. Iya kan? Masih ingat? Oke, baik. Sifat akan terlihat dalam sikap. Oke. Ujungnya nanti 1 Yohanes 2 ayat 6. Apa itu 1 Yohanes 2 ayat 6? 2, 3, ya. Barang siapa berkata, masing-masing dulu. Kalau aku berkata, aku percaya kepada Kristus, maka aku wajib hidup sama seperti Kristus. Inilah dia. Titik tumpunya sampai ke sana. Maka kita bernyanyi, ya. Suka duka dipakainya. Saya kasih kesaksian satu, mohon izin, ya. Saya tahu waktunya sudah lewat 5 menit. Ibu-ibu, ketika anak kami yang paling besar, Gary, menang di Fakultas Kedokteran, dulunya dari bimbingan tes dia sebenarnya disuruh ambil Palembang atau Padang. Sudah Palembang atau Padang, karena Medan dia 3-2, lebih banyak kalahnya daripada menangnya. Jadi bimbingan tes suruh Palembang, kalau enggak Padang. Tapi 2 hari sebelum pendaftaran, inang mudanya, tantenya telepon, Gary, kamu ke Kupang ya, kami sudah 2 tahun berdoa untukmu. Tahu Bapak Ibu, ibu-ibu, saya harus belajar dari pengalaman yang lalu-lalu. Tidak mengandalkan, karena maminya bilang kami sudah 2 tahun berdoa. Saya langsung, Bang, sudah. Akhirnya daftar ke sana, tes, menang. Tahu apa yang terjadi? Setelah berjalan, kan kita kan memang di awal nggak tahu, nggak mengerti. Tapi sudah berjalan nanti baru kita apa? Sudah berjalan, masuklah dia sampai di sana, ya. Waktu itu kami nggak punya uang, sudah nggak punya uang. Jadi mana kakak itu? Itu deh. Mereka nangis berjamaah, bukan karena menang, sukacita, bukan. Tapi nangis karena apa? Nggak ada uang. Waktu itu saya masih penginjil, nggak ada gaji, walaupun sekarang udah tetap nggak punya gaji, ada uang transport 1.200.000. Itulah uang transport sebagai pendeta. Gitu. Dah. Nah, wawancara lah, masuk wawancara. Langsung tahu apa dibilang dekannya? Dibilang dekannya gini, Gary, maaf, pas wawancara dia orang pertama, jam 8 pagi dia orang pertama, lalu dekannya bilang, maaf kamu tidak bisa melanjutkan kuliah di sini karena kedokteran itu mahal. Dan kami melihat keuangan orang tuamu tidak memadai. Tahu kenapa? Tidak ada slip. Benokku. Memang dah ngadong. Jadi tolong telepon orang tua, memberitahu bahwa kamu ya harus pulang. Teleponan dengan maknya, menangis berjamaah lah mereka. Sudah. Sore jam 5 baliklah. Sebelum itu saya keluar waktu itu dari kamar, saya dengar, kenapa? Ya Pak Gary ditolak karena UKT-nya nggak mencukupi. Ya saya telepon dia. Bro, aku bilang, saya panggil anak-anak sering bro, aku bilang, ya. Kamu percaya nggak Tuhan yang pimpin kamu ke situ? Mami sudah berdoa 2 tahun untukmu. Kamu percaya nggak Tuhan yang pimpin kamu ke situ? Percaya. Benar percaya, benar. Kamu percaya nggak sebagaimana Papa waktu kuliah Tuhan mencukupkan uang kuliah, Tuhan yang sama juga pasti akan cukup. Percaya nggak? Percaya. Benar kamu percaya, benar. Sudah, maju. Jam 5 sore dia datang. Begitu dong di depan, karena dia yang terakhir, udah habis semua.
Saya berdiri, langsung dia bilang gini, Pak, saya percaya Tuhan yang pimpin saya kemari, Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan saya. Dan sebagaimana Tuhan juga mencukupkan kebutuhan waktu papa saya kuliah S2, Tuhan pasti akan mencukupkan. Orang tua apa kerjanya? Hamba Tuhan, Pak. Oh, hamba Tuhan, duduk. Akhirnya setelah berjalan saya baru berpikir, tahu kenapa Tuhan arahkan ke sana. Kalau di Padangkian atau di Palembang dia menang, kira-kira dia kuliah enggak? Pasti enggak. Kenapa? Langsung out. Ini karena ada bahasa, hanya satu bahasa. Orang tuamu kerja hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Akhirnya anak kami Gary ini jadi begini dengan dekat. Kemana-mana dekatnya pelayanan, kalau ada ibadah, Gary ikut. Karena kebetulan Gary itu bisa main musik, gitu ya. Dia bisa main sekso, main gitar, main piano, main drum, itu. Selesai. Dan ibu-ibu tahu sampai sekarang. Kalau kalian tanya, kenapa bisa kuliah? Kami pun nggak tahu. Tapi Tuhan selalu cukupkan. Walaupun sering sekali, mungkin kalau ibu-ibu sebulan sebelum, dia kan uang kuliahnya 10 juta satu semester. Mungkin sebulan, 2 bulan sebelum pasti disiapin kan? Kami pernah jam 11, jam 12 di sana, jam 11 di Medan. Kan beda 1 jam. Jam 11 malam di sini, jam 12 di sana. Jadi kan itu online Kak, kan langsung srek gitu. Dianggap gagal, nggak ikut. Nah, saya masih khotbah di STM waktu itu. Sudah jam 10 kurang 15. Lalu saya pergi ke ATM BRI. Saya cek, masih 7,5 juta. Kurang berapa? Di ATM itu ya BRI Singamaraja, saya angkat tangan. Saya bilang, Tuhan, tolonglah. Satpamnya nengok-nengok ini sakit atau macam mana. Saya jalan-jalan. Berapa lama? Udah jam 10 lewat berapa saya kurang tahu, udah jam 10 lewat. HP bunyi. Bang, kurang berapa lagi? Kalau kita diproses, ikuti aja. Ayo, belajar apa? Tapi jangan kalian pikir saya nggak pernah jatuh. Ya. Bulan Januari kemarin saya jatuh, mengandalkan manusia. Hari Selasa itu Kak ya, yang kita ibadah. Ya, aku belum terima kasih sama kalian ya. Ya, dari pengurus kemarin ada pertemuan di tempatnya Bang John. Jadi saya waktu itu tolonglah doakan untuk uang kuliah Abang Gary. Dan puji Tuhan teman-teman, hari Kamisnya sudah ada 5,5. Kurang berapa? 4,5 lagi. Padahal kebutuhannya waktu itu 16 juta. Karena dia harus koas di Klaten, forensik. Nah, singkat cerita, apa maksud saya? Jangan kalian pikir kalau udah pakai kayak gini ini, enggak juga. Akhirnya Kamis malam saya pergi ke jumpain teman hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini dulunya pernah ikut saya kerja, dan sekarang dia punya punya ekonomi yang cukup luar biasa. Waktu saya bilang mau pinjam 5 juta, saya bawa buku PPKB kereta, saya mau titip, tunggu jual karena harus ku servis lagi. Itu kereta yang ku bawa itu. Dia diam 1000 bahasa sampai kami pulang, nggak respon apapun. Dia hanya bilang, udah ya, aku sudah WA. Saya lihat kami hanya bisa bantu 1 juta. Oke, puji Tuhan. Tapi sepanjang jalan saya harus betul-betul minta ampun sama Tuhan. Saya langsung ingat firman Tuhan, terkutuklah orang yang. Saya bilang, Tuhan, saya hamba Tuhan, saya gembala kok seperti ini. Sepanjang malam saya nangis. Saya bilang, Tuhan, saya minta ampun. Saya bilang sama istri, kita salah. Kenapa selama ini kita mengandalkan Tuhan, tapi sekarang kenapa kita tidak mengandalkan Tuhan? Dan tahukah apa yang terjadi Bapak Ibu? Akhirnya
Jumat itu jam 3 sore sudah terkumpul 10 juta ya transfer. Tapi apakah cukup sampai di situ? Hari Seninnya si Tito yang diusul 3 juta harus bayar uang kuliah. Itu Jumat, Seninnya harus bayar. Hari Sabtunya Tuhan cukupkan. Gary butuh berapa? 16 juta. Sudah. Hari Minggunya Tuhan cukupkan yang 16 juta, tambah 3 juta berapa? 19. Hari Seninnya Tuhan cukupkan bukan hanya uang kuliah si Gary dan si Tito. Karena anak kami si Gilbert sudah 7 bulan tidak bayar uang sekolah di Lentera. Itu masih mending, baru COVID 1,5 tahun Bapak Ibu, Ibu-ibu. Itu sudah kami alami. Ayo, kalau hidup Bapak Ibu-ibu semua jauh lebih baik dari kami, ayolah belajar semakin setia. Sekalipun hidup tidak seperti yang kita apa. Amin. Kita nyanyi suka duka. Nomor berapa itu? Kidung Jemaat berapa? Coba. Yuk Bang, tolong Bang. Sorry ya pengurus, agak lewat sedikit waktunya ya. Saya minta maaf. Ayo Bang. Coba dilihat Kidung Jemaat berapa ya? Udah ada yang dapat?